Nah, kalau kita melihat, sekali lagi ya, tadi kan Julia DeWitt mengatakan bahwa riset komunikasi itu mempelajari interaksi antar manusia, di mana dalam interaksi itu mereka berusaha untuk menghasilkan makna dengan menggunakan simbol-simbol atau lambang-lambang. Ini saya kutip dari salah satu buku, ya, buku dinamika komunikasi massa ya, dinamika komunikasi massa, yang dia mencoba menggambarkan sebenarnya proses komunikasi itu seperti apa. Jadi kalau teman-teman lihat proses komunikasi itu kan ada sumber, ya teman-teman di pengantar ilmu komunikasi sudah belajar ya. Ada sumber, kemudian di sini ada receiver atau penerima. Ini yang berinteraksi nih satu sama lain. Ya, berinteraksi. Sumber berinteraksi dengan receiver. Kalau receiver nanti menjawab, dia berubah menjadi sumber, dia berinteraksi dengan receiver. Yang pertama itu. Ya, siapa yang berinteraksi? Sumber dan penerima berinteraksi. Kemudian di sini ada proses penggunaan lambang-lambang itu ya, atau istilahnya pesan ya. Ada pesan di bawah ini. Pesan itu adalah makna yang ingin disampaikan. Pesan itu adalah makna atau ide yang sudah dibungkus di dalam simbol-simbol. Ya. Kalau tidak dibungkus dalam simbol-simbol, pesan atau makna itu tidak akan pernah sampai kepada orang lain. Ya. Kemudian di sana ada proses yang namanya encoding. Encoding itu adalah menerjemahkan apa atau ide yang ada di kepala sang sumber itu ke dalam bentuk simbol atau lambang. Contoh. Dalam pikiran saya marah. Ya, saya marah. Dalam otak saya itu ada kemarahan. Tetapi kan kemarahan itu ada di dalam diri saya. Orang lain tidak akan bisa melihat. Orang lain hanya akan bisa menangkap bahwa saya marah kalau perasaan, pemikiran, kemarahan itu sudah dibungkus dalam simbol. Simbolnya bisa simbol verbal ya, saya teriak memaki. Ya. Sebelum saya berteriak dan memaki, orang nggak tahu kalau saya marah. Tapi begitu saya berteriak dengan mengeluarkan makian atau bentakan, orang jadi tahu orang ini marah nih. Sebelumnya kan kemarin itu di dalamnya. Atau dalam bentuk simbol yang non verbal, bukan kata-kata. Raut mukanya ya, matanya melotot, kemudian mukanya jadi merah itu ya, matanya jadi tajam ya, kemudian dahinya mungkin berkerut-kerut. Nah, itu kan simbol-simbol yang ditangkap oleh panca indera manusia lawan komunikasi kita. Nah, berdasarkan simbol-simbol yang ditangkap itu, dari paras wajah, dari suara, dari volume, dari kata-kata yang dipakai, orang menangkap makna, ini tadi marah. Source, sumber, saya menguapkan kemarahan, encoding, menggunakan message, dan kemudian receiver, orang yang di hadapan saya menafsirkan atau mendekod. Ya. Dari lambang-lambang yang ada di pesan ini, dia melakukan penafsiran, menangkap, maknanya adalah, Pak Asaryo itu baru marah. Dari mana taunya? Karena saya melihat dari simbol-simbol yang muncul. Dahi yang berkerut, mata yang merah, muka yang seram, dan kata-kata yang keras, itu saya dekod atau saya tafsirkan, saya maknai sebagai sebuah kemarahan. Nah, ini prosesnya secara sederhana. Jadi ada encoding. Nah, di dalam proses itu seringkali ada noise ya, ada noise. Noise itu adalah gangguan, bisa bersifat teknis maupun non teknis, di mana makna yang dimaksudkan oleh satu pihak itu tidak bisa ditangkap oleh pihak yang lain, sekalipun simbolnya itu ditangkap. Ya. Contoh-contoh yang paling gampang adalah misalnya Anda bertemu dengan orang Rusia. Ya, Anda tidak bisa berbahasa Rusia, orang Rusia tidak bisa berbahasa Indonesia. Anda ingin mengatakan selamat pagi, ya, ingin menyampaikan selamat pagi, gagasan Anda, keluarnya adalah ucapan atau simbol verbal selamat pagi. Orang Rusia itu mendengar ada suara yang bunyinya selamat pagi. Tetapi ia tidak bisa memahami apa arti suara selamat pagi itu. Karena dia ada noise. Noise-nya ini adalah noise budaya. Dia tidak memahami bahasa Indonesia. Kadang-kadang ada noise itu yang bersifat teknis ya. Bersifat teknis itu berarti sifatnya fisik. Ya. Misalnya Anda sedang berbicara di keramaian. Anda bicara di keramaian, di tengah pasar atau di mall, atau di stasiun kereta api. Anda berbicara pakai bahasa Indonesia, lawan Anda ini juga bisa bahasa Indonesia ini. Tetapi ketika Anda sedang berbicara satu kalimat, itu kereta apinya lewat. Akibatnya, orang ini, lawan bicara Anda tidak bisa menangkap simbol yang Anda sampaikan karena ada noise tadi. Ya. Loudspeaker yang berdengung, ya, kemudian kegaduhan, sinyal yang buruk sehingga putus-putus, ya.
simbol-simbol itu tidak bisa ditangkap dengan sempurna, sehingga sekalipun dia punya kultur atau budaya yang sama dengan Anda, dia tidak bisa mendekode message Anda. Kenapa? Karena ada gangguan ini. Jadi gangguan itu ada yang berupa gangguan sosiologis, gangguan psikologis, gangguan kultural, bisa juga gangguan yang namanya gangguan fisik yang mengganggu. Nah, kemudian cara satu pihak berinteraksi dengan pihak lain dengan menggunakan simbol itu kadang-kadang dia harus melalui yang namanya channel atau saluran atau media ya, atau media. Saya saat ini sedang berbicara kepada Anda, sekalipun bicaranya langsung, tetapi pakai media. Yaitu medianya adalah presentasi ini. Medianya adalah video. Untuk menyampaikan apa yang saya pikirkan kepada Anda. Ya. Saya pakai gambar, saya pakai skema. Ini medianya. Ya, ini medianya. Jadi media itu bisa bermacam-macam. Ada media cetak, media elektronik, media audio, audio visual, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada begitu banyak. Nah, kita lihat seperti itu ya. Jadi ada sumber menyampaikan gagasannya, dia menerjemahkan gagasannya itu dalam bentuk simbol-simbol atau lambang-lambang yang bisa ditangkap oleh orang, dan ide atau gagasan yang sudah dikemas di dalam simbol atau lambang itu namanya pesan atau message. Jangan keliru ya, kalau nulis message ya MESSAGE, jangan MASSAGE, itu bukan pesan tetapi itu pijet gitu ya. Jadi jangan sampai salah menulisnya, jangan bikin malu ya mahasiswa UNS nulis message keliru. Nah, kemudian receiver ketika dia menerima simbol-simbol itu, dia kemudian akan memaknai, menerjemahkan, atau mendekode simbol-simbol itu menjadi pengertian. Nah, di dalam proses ini kadang-kadang ada noise, ya. Kemudian di dalam proses ini juga kadang-kadang memakai saluran, atau kadang-kadang bisa langsung juga. Nah, sebuah komunikasi itu dikatakan efektif atau berhasil apabila gagasan atau ide dari satu pihak itu ditangkap sama oleh pihak yang lainnya. Itu yang disebut sebagai komunikasi yang efektif. Kalau sampai tidak, jadi orang Rusia tadi aku contoh ya, dia itu Anda punya gagasan mengucapkan selamat pagi, yang keluar adalah simbol kalimat verbal selamat pagi, dia tidak bisa menangkap apapun. Ya, dia tidak bisa menangkap apapun. Akibatnya itu yang disebut sebagai miskomunikasi. Orang tidak bisa menangkap makna yang diinginkan, atau orang salah menangkap makna yang diinginkan. Nah, teman-teman, di dalam proses komunikasi ini, ya, ini kan nanti ada feedback ya, dia gantian jadi source ya, tapi prosesnya sama. Di dalam proses komunikasi ini ada lingkaran yang besar yang namanya itu environment atau lingkungan. Lingkungan ini bisa lingkungan budaya, lingkungan sosial, dan sebagainya. Ya. Sama-sama, ini peristiwa komunikasi ya, sama-sama seseorang itu akan mengatakan selamat pagi pada orang lain. Cara dia berkomunikasi, cara dia menyusun pesan, cara dia memilih simbol, itu akan ditentukan oleh lingkungannya. Contoh lingkungan itu adalah lingkungan sosial dalam arti dengan siapa dia berbicara. Kalau ini orang tua ingin mengucapkan selamat pagi kepada anaknya, akan berbeda caranya, ya, akan berbeda sikapnya, akan berbeda intonasinya ketika dia mengucapkan selamat pagi kepada atasannya di kantor. Sama-sama bertemu dengan atasannya ya. Cara dia berkomunikasi akan berbeda ketika dia dalam lingkungan kantor atau ketika mereka ketemu di tempat resepsi perkawinan. Berbeda. Itu yang disebut environment. Ya. Itu lingkungan yang mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Nah, kalau kita lihat sebenarnya betapa komunikasi itu sebenarnya sebuah hal yang kompleks ya. Ada source, ada proses encoding, ada proses encoding menjadi pesan, ada proses decoding dari pesan menjadi makna, kemudian ada channel, ada noise, dan kemudian ada environment. Penelitian komunikasi adalah penelitian yang meneliti elemen-elemen ini. Atau penelitian yang meneliti proses komunikasi ini. Anda boleh milih, saya mau meneliti source-nya saja. Saya mau meneliti penerimanya saja. Saya ingin meneliti pesannya. Saya ingin meneliti bagaimana proses produksi pesan, bagaimana cara source itu memproduksi pesan. Saya ingin mengerti resepsi pesan, bagaimana receiver itu mendecoding pesan. Saya ingin mengerti apa pengaruh channel terhadap proses komunikasi. Saya ingin mengerti bagaimana environment politik, bagaimana environment budaya, bagaimana environment sosial itu mempengaruhi proses komunikasi atau mengaruhi proses pemahaman yang ada. Jadi ada begitu banyak sebenarnya. Ada begitu banyak yang bisa dikaji atau dianalisis, diteliti dalam sebuah peristiwa komunikasi. Baik, sampai di sini semoga teman-teman cukup jelas. Kalau sampai
teman-teman ada yang tidak jelas dari materi ini, Anda bisa memberikan komentar, ya, memberikan komentar pada sesi kita hari ini melalui Sepada UNS HCID.